Yamaha WR155 adalah salah satu motor trail yang dikeluarkan oleh Yamaha mungkin di sekitaran tahun 2020 ya. Tapi sayangnya kenapa motor ini tuh menurut gua jarang peminat ya, atau sepi peminat gitu. Kebanyakan di daerah gua saat ini lebih condongnya untuk ke Honda CRF50L atau mungkin Kawasaki KLX ya, yang memang sudah menjadi branding motor trail ya sejak ya mungkin gue SMA lah ya. Nah, kita kan bahas kenapa ya motor ini tuh nggak laku cuy, padahal fitur-fitur yang ditampilkan oleh motor ini menurut gue ini superior dibanding yang lainnya men. Oke, kita bahas yang pertama. Mungkin orang-orang ngelihat motor itu sebagai motor jadul. Kenapa? Karena si WR ini dia satu motor trail yang masih pakai suspensi teleskopik biasa ya. Sedangkan untuk brand lainnya kayak CRF atau KLX yang versi tinggi itu dia sudah menggunakan suspensi upside down. Tapi faktanya si suspensi teleskopik yang dipunya WR ini ukurannya tuh besar men. Bahkan lebih besar daripada suspensinya upside down dari si dari Honda CRF ya. Cuman kelihatannya ya karena dia masih teleskopik jadi katanya kayak jadul aja cuy. Terus yang kedua, banyak yang ngatain bahwa motor ini tuh dia berat karena ada radiatornya. Oke, kita cek fakta ya. Jadi memang motor ini tuh unik sekali. Si WR ini dia ada radiator di motornya, dan di antara 150 cc lainnya yang ada radiator itu cuman motor WR aja. Karena tentunya dia basicnya itu dari mesin Vixen ya. Vixen dan juga R15 yang dimodifikasi untuk trail secara torsi dan bagian-bagian lainnya untuk menunjang, sehingga ya tentunya dia ada pendingin cairan cuy. Beda sama CRF ya yang dia basicnya dari mesin Verza yang memang dia nggak pakai pendingin cairan, dia masih pakai pendingin udara. Ataupun juga KLX ya yang mesinnya memang masih menggunakan mesin konvensional, dia pendingin udara ya. Nah, untuk mesin pendingin udara dan pendingin cairan ya tentunya bisa kalian sendiri lah lihat dari si bentuk blok mesinnya ya. Kalau misalkan CRF atau KLX kan dia masih ada ruas-ruas kayak fin gitu ya, dia sebagai pendinginan udaranya, sedangkan dia ini mesinnya sebenarnya WR ini udah lebih modern sih daripada kedua motor lainnya. Nah, hal inilah yang membuat rata-rata orang berpikir bahwa ya ini membuat motornya berat, nggak cocok buat trail dan lain-lain. Tapi menurut gue sih nggak ini masalah ya, karena kan yang kalian tahu itu beberapa motor trail super kelas 2,5 atau pas setengah yang memang kompresinya besar, dia bahkan dibekali oleh dua radiator ganda loh. Karena mungkin torsinya besar, powernya besar, mesin cepat panas sehingga dia membutuhkan pendinginan cairan yang lebih. Ya, kalau kalian lihat motor-motor kayak KTM, terus kayak Yamaha YZ ya, atau bahkan CRF yang kelas 4,5 itu dia ada dua radiator malah cuy. Nah, ini kan satu ya, sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh juga sih, itu cuman persepsi aja lah. Terus yang aneh bagiannya adalah bagian knalpotnya ya. Banyak yang bilang, kok knalpotnya modelnya di kiri ya, ini aneh banget. Sebenarnya ini ya nggak aneh-aneh juga sih, karena kan untuk menyimbangkan bobot ya, sedangkan radiatornya dipasang di sebelah kanan supaya bobotnya seimbang ya knalpotnya sebelah kiri gitu kan. Beda sama CRF yang menurut gua agak kerasa kopong ya di bagian si belakang kirinya itu ya, karena kan belakang kanannya tuh fairingnya dia terisi oleh si bagian knalpot gitu ya. Las yang lain memang secara fitur-fitur kayak apa ya, pelindung rantai gitu motor itu kayak nggak ada lah, jadi kayak bukan motor trail sesungguhnya ya. Kalau misalkan KLX sama CRF dia udah dibekali. Cuman yang gue suka memang motor ini sebenarnya ya namanya WR cuy, weight ratio, jadi bukan trail murni gitu. Kalau kalian mau beli trail murni ya kalian belinya YZ gitu cuy ya, atau CRF yang tipe R ya, bukan yang tipe L gitu kayak yang dijual di pasaran gitu kan. Yang namanya WR155R ya, masih ada kata-kata R, racing atau road. Makanya motor ini gue lebih suka karena dia fleksibel, bisa dipakai untuk terabas-terabas ringan, atau dia dipakai supermoto ini udah ganteng banget cuy. Ya iyalah, mesinnya aja mumpuni ya, dipakai di on the road juga masih mampu karena 6 speed tentunya enak banget motornya. Terus untuk terabasan juga enak karena torsinya ngisi. Mesinnya sih menurut gue suka karena ya tau lah Vixen itu mesinnya udah
terkenal durable banget, dan tentunya SOHC benar-benar menunjang, nggak kayak motor lainnya yang gimmick gitu ya. Itu mesin Verza, mesin ini HLX juga ya. Cuman ya diantara 3 motor trail 150 cc mungkin ya gue suka di HLX dan WR ya, karena memang dia sebenarnya secara branding lebih profesional aja gitu untuk ngebangun sebuah motor trail. Beda mungkin kayak CRF yang menurut gue dia lebih, kenapa ya, kayak Verza dibajuin cuy, ganti skin aja gitu cuy. Kalau WR ini ya meskipun dia fiction diganti skin, tapi fitur-fitur trailnya masih dimunculkan oleh si pihak Yamaha gitu ya. Bagaimana cuy? Kalian setuju nggak sama gua atau kalian punya pendapat lain? Jangan lupa komen di bawah ya, karena gua mau juga nih bagaimana sih si Yamaha WR ini bisa nggak laku gitu di Indonesia cuy. Terus terakhir memang secara harga mungkin ya yang membuat motor itu nggak laku. Harganya sendiri cukup mahal men. Jadi harganya ini di harga 39 jutaan gitu ya, dibanding motor-motor lainnya yang di bawah. Mungkin yang lebih tinggi tuh KLX yang tipe SE itu lebih di atas sedikit. Terus yang terakhir adalah aftermarketnya. Tentunya ya orang tua kita kan pasti motor Honda itu pasti marketingnya bagus. Setelah motor Honda harganya stabil sehingga lebih banyak dipilih ya daripada si Yamaha WR ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.